Oke, selamat malam teman-teman Lazio Indonesia. Kembali lagi ke acara Ngorek yang sudah 2 bulan vakum. Jadi terima kasih saat ini kita sudah terhubung dengan teman-teman dari Jawa Timur ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang setia menunggu konten-konten dari Lazio Indonesia. Karena ini komunitas ya, bukan wadah pemerintahan. Jadi kita semuanya bekerja secara sukarela dan bersenang-senang gitu. Senang-senang kan nih teman-teman bikin Gatwil nih? Iyalah. Apalagi buat komunitas yang lambang di dada kan. Siap, udah ketunda 1 tahun ya, dari 2020 ya? Iya betul. Karena ada corona kan yang mundur jadi 2021. Oke, untuk pertama kita mau kenalin dulu. Kita saat ini ngorek lompat nih langsung ke Jatim. Kita kedatangan teman-teman dari LI Gresik, salah satu region dari wilayah 4 Jawa Timur. Dan boleh perkenalan diri dulu 3 orang ini, pemuda-pemuda ini siapa? Oke, nama saya Kori dan saya di struktur Lazio Gresik menjabat sebagai ketua, dan kemudian besok pada Januari LIRG atau Lazio Gresik ada suatu kegiatan yang mana per bulan itu kita namakan Gatwil Wilayah 4, dan di samping saya ada teman yang namanya Selamat malam teman-teman semua, saya Gilang dari LI Gresik. Kalau bagian di struktur organisasi masih freelance ya, kayak di bagian apa, cuma dipercaya sama teman-teman di LIRG untuk seksi acara sama kelengkapannya aja. Sebetulnya kalau aku sih join awal di Surabaya ya. Pertama kenal dengan Mas Kapan tahun lalu, Nabadirul, Devri. Tapi setelah pindah domisili ke Gresik jadi hybrid, separuh Surabaya, separuh Gresik. Akhirnya nggak jelas. Portable ya? Iya. Kita transfer pemain ke saudara, bukan ya? Masih satu fans club. Itu istilahnya double agent. Double agent. Di belakang saya satu lagi, silakan. Saya dua, saya di situ di sosial media itu namanya juga sebagai anggota sih biasa. Sebenarnya bantu-bantu untuk catering bos ya. Makasih. Nah, itu kebetulan pada malam hari ini cuman ada 3 orang sih tadi malam ya, di sore itu udah saya share, cuma yang bisa hadir ada kesempatan Korek, Gilang, Yuan. Ya, Mas Yuan sama Gilang juga baru ketemu ya. Jadi salam kenal berarti. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Gatwil itu adalah gathering yang sebelumnya bernama Gathering Jatim ya, Jatim Solid ya. Iya. Jadi karena di dalam wilayah 4 itu tidak hanya Jawa Timur, kita juga ada selain di Pulau Jawa Timur, juga ada di Bali dan Nusa Tenggara. Jadi kita bikin acara silaturahmi yang tadinya setiap tahun, cuma per tahun 2021 belum bisa terlaksana karena ada gelombang kedua corona. Mudah-mudahan yang nanti bulan depan berjalan bisa lancar ya. Nah, jadi di dalam wilayah 4 itu ada ya, di sini ada LCS atau Lazio Club Surabaya, ada LI Gresik, ada Tulung Agung, ada Madiun, ada Lamongan, ada Malang, ada Bali, ada Tulung Agung, dan juga Jember ya, dan Bojonegoro, satu lagi Bojonegoro. Bojonegoro. Tahun lalu aku juga kesempatan hadir di Tulung Agung dan emang suasananya itu memang lucu gitu. Jadi kita silaturahmi nggak cuma jalan-jalan doang, tapi bisa ngobrol-ngobrol gitu. Dan tahun lalu juga dikasih oleh-oleh tuh sama teman-teman Gresik, kaos sama kemeja ya, dapat kemeja juga. Kemeja. Iya, ada kemejanya ada. Dan itu maksudnya ya inilah acara kita, teman-teman. Kalau misalnya mau berkesempatan hadir, nanti kita selama pembicaraan ini nanti teman-teman dapat informasinya langsung dari teman-teman panitia.
Oke, sebelumnya aku mau nanya nih soal Gresik. Gresik itu sebenarnya didirikannya tahun berapa sih, Mas Korik? Ingat gak? Kalau berdirinya kalau nggak salah 2010 kalau nggak salah Pak Pres. 2010. 2010 bulan November kalau nggak salah. Itu yang lebih paham itu Mas Noval sama Mas Firman sih. Oh Itu iya, kan iya. ibaratnya kan pentolannya Gresik gitu. Cuman setelah LI Cup yang di Surabaya, Mas Firman itu langsung ibaratnya udah menghilang. Akhirnya vakum 1 tahun. Habis itu saya dicolek Mas Noval. Akhirnya hidup lagi. Kita ngadain nobar. Akhirnya adalah muncul lagi Lirge. Terus saya ditunjuk sebagai ketuanya. Itu sih ceritanya dulu Pak Pres. Berarti kebanyakan Gresik itu kalau aku dengar-dengar dari teman-teman Surabaya ya, yang karena kan jarak Gresik ke Surabaya mungkin berapa jam? 1-2 jam ya, deket ya? 1 jam udah nyampe. 1 jam ya. Nah berarti awal berdirinya itu emang dari teman-teman Surabaya apa emang udah ada dari Gresiknya sendiri? Berdirinya. Kalau Mas Firman kalau nggak salah dulu memang tempatnya sih di Gresik. Soalnya pertama kali aku ketemu teman-teman Gresik itu di tahun 2015. Ya, 15 di Cibubur. Jadi teman-teman Gresik tuh pada datang ke acara Trofeo ya, sebutannya dulu Trofeo sebelum LI Cup. Dan itu luar biasa sih, aku jemput dari stasiun Senen, baru kita ke Cibubur. Dan itu masih ada namanya Kevin, aku inget deh namanya Kevin. Terus dan juga Firman ya, yang istilahnya ngelit acara. Kalau di eranya Mas Firman itu memang yang ditonjolkan memang futsal. Ya karena kegiatannya salah satu kegiatan. Setelah Mas Firman udah ya kita mengaktifkan nobar lah biar teman-teman yang lain yang jarang kumpul bisa kumpul gitu, yang nggak suka futsal kan bisa kumpul aja lihat Laziale bareng gitu. Iya benar. Dan ya kan aku suka lihat juga nih di sosial media Gresik itu lumayan aktif juga belakangan ini ya, 1 tahun terakhir ini tuh lumayan aktif juga nobar dan juga datang ke region-region sejatim ya. Kayak kemarin nobar bareng sama LCS, nobar kemana lagi WD-nya? Bojonegoro ya? Kita Malang pernah kita. Oh ya Malang. Itu waktu dini hari kalau nggak salah itu yang berangkat Mas Noval sama Mas Pepti langsung berangkat. Itu pun dadak langsung share di grup dia berangkat pada saat diskusi PPKM dulu. Berarti sekarang selama PPKM kegiatannya masih ada nobar ya? Ada Pak Pres kita. Ada ya? Ada. Kopdarnya di kafe mana nih? Kalau misalnya emang teman-teman sering ngumpul dari Gresik. Kalau kopdar kita biasanya di kafe Jadwal, namanya kafe Jadwal. Itu di mana? Itu karena lokasinya? Lokasinya di jalan lokasinya apa? Sih di tengah kota, jalan Dr. Sutomo kalau. Dr. Sutomo. Oke. Ya, teman-teman kalau misalnya di Gresik atau sekitaran Gresik mau nobar atau ini tinggal ngontek ketuanya dulu atau bisa langsung ke Cafe Jadwal ya berarti ya. Kalau jalur motor nih, kalau dari Surabaya berapa jam ke Gresik? 45 menit. Iya, kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Oh deket ya, nggak terlalu jauh ya? Iya. Oh oke. Ya, nah ini teman-teman juga kalau misalnya mau ngumpul atau ya kita kan Laziale juga nggak banyak ya, jadi yang penting prokes ketat aja lah kalau lagi acara-acara ngumpul ya. Paling nobar paling banyak berapa orang itu nobar Gresik? Paling banyak 4 bis 4 sampai 5 sampai supirnya aja 4 bis tapi supirnya aja. Ya paham lah, ya kemarin-kemarin pada minta, nobar udah bisa belum ya, silahkan nobar ya, cuma harus jaga-jaga ya, jaga-jaga prokes gitu, apalagi sekarang lagi menuju gelombang. Kalau di sana memang masih sulit Pak. Di sini sebenarnya ya karena kan di sini Satpol PP-nya sering nih berpatroli, jadi emang agak-agak tuh kalau di sini lumayan banyak lah patroli, jadi kita nggak bisa nongkrong tuh di atas jam 10 gitu, udah diusir-usirin gitu.
Soalnya kalau nggak diusirin ya kita masih bayar ke Satpol PP-nya. Oke, kita sekarang ngomongin soal acara kita nih, Gatwil nih. Teman-teman, aku pengen dapat informasinya nih. Sejauh mana sekarang persiapan teman-teman Gresik, terus nanti acaranya apa aja, terus kenapa gitu harus, ya awalnya kenapa Gresik jadi tuan rumah? Awalnya jadi tuan rumah sih memang kalau nggak salah kita begini deh. Kemarin habis dari Tulungagung itu ada 2 kota yang belum. Kalau nggak salah Gresik sama kemarin Jember. Ya. Nah, kemarin akhirnya kan dari peserta Gatwil itu di voting yang mana yang Jember, yang setuju Jember, mana yang setuju Gresik. Akhirnya kebanyakan yang datang kemarin kalau nggak salah mintanya di Gresik gitu loh Pak Pres. Akhirnya Gresik terpilih gitu. Akhirnya giliran Gresik tahun 2020 ending, akhirnya saya disupport sama Bang Afan, disupport ayo semangat. Ya salah satu Bang Afan ini salah satu support lah, penyupport kita lah. Jadi saya termotivasi, akhirnya saya gerakkan teman-teman, saya ajak kumpul, akhirnya muncullah tanggal sama jadwalnya itu. Oke, tanggal berapa tuh kalau boleh tahu? Acaranya tanggal 8 sampai tanggal 9, hari Sabtu sampai hari ini. Oke, berarti hanya 1 hari ya, 1 hari 1 malam ya? 2 hari 1 malam, 2 hari 1 malam. Oke, nah sejauh ini sudah sampai mana nih persiapan teman-teman? Sejauh ini sih kalau dikatakan persiapan kurang lebih 80% lah, Pak Pres. Tinggal dari peserta ini berapa jumlahnya, nanti kita baru bisa mengatakan sekitar 95%. Kita tinggal nunggu berapa peserta yang datang gitu aja. Oke, dari segi pendanaan gimana? Aman? Kalau pendanaan, alhamdulillah teman-teman ini banyak yang ringan tangan Pak Pres. Anak-anak Gresik memang ringan tangan Pak. Jadi gotong royong semua, masalah dana, masalah pikiran, tenaga, semuanya gotong royong. Jadi alhamdulillah sampai sekarang aman. Mantap. Ya memang salah satu yang diperlukan nggak cuma motivasi moral ya. Betul. Yang penting motivasi yang ada di dalam dompet ya. Itu yang lebih penting ya. Iya. Nggak ngumpul nggak apa-apa, yang penting isi dompetnya ngumpul. Ya intinya sih teman-teman juga emang harus semangat ya, karena kan kita ngurus komunitas. Kemarin juga waktu di Tulungagung kan aku sempat ngasih tahu juga tuh ke anak-anak, kalau namanya ngurus ginian kan udah pasti nggak ada untung, udah pasti capek gitu. Ya. Jadi inilah momen-momen yang kalau nggak ada kalian ya kita nggak bisa ngumpul gitu. Jadi makanya teman-teman Gresik nih terima kasih banget nih, aku mewakili pengurus dari pusat udah mengadakan kegiatan gitu, karena kan kegiatan seperti ini nggak bisa setiap hari, apalagi di umur teman-teman yang sekarang nih yang lagi meniti karir gitu, itu pasti susah banget ngatur waktunya kan. Ya nggak usah banyak-banyak lah, kita juga udah berapa peserta yang membayar dan mendaftar? Kalau kemarin terakhir 30-an Pak Pres. Udah 30 lah. Itu belum dari teman-teman Gresik. Itu pun gini, udah termasuk kalau nggak salah. Itu pun teman-teman Gresik yang biasanya nggak ikut nobar, biasanya di grup itu cuman baca aja. Itu pada saat kita nge-share Gatwil, dia interesting Pak Pres. Akhirnya ikut dan alhamdulillah hampir 50% lebih lah dari anggota di grup WhatsApp ikut itu Pak Pres. Mantap. Iyalah, harus, apalagi istilahnya nih acara laziali gitu kan, komunitas gitu. Masa orang yang dari luar Gresik datang, yang di dalam Gresik nggak datang gitu kan. Nah itu. Berarti udah sekitar 30 peserta ya, termasuk teman-teman Gresik ya. Oke, untuk dari acara nih, Mas Gilang bisa kasih tahu gak acaranya apa aja nih kita nih? Aku share juga kali ya, share screen juga ya. Boleh ya? Kelihatan ya? Kelihatan oke. Ini
covernya, Sama ayo datang dan meriahkan. Ini apa ya? Foto apa nih? Kalau boleh tahu, dijelasin dikit. Gapura Tugu Selamat Datang di Gersik sih salah satu yang ikonik ya, yang kita pilih untuk jadi cover undangan teman-teman Laziale sekalian sih. Jadi bisa lebih tahu khasnya bangunan yang jadi ciri di kota Gersik itu apa. Kalau kayak di Surabaya kan Tugu Pahlawan atau Tugu Surabaya-nya sendiri. Tapi kalau Gersik ya. Oke, nih Tugu ini nih. Nah, untuk rundown bisa dijelaskan? Untuk rundown, kita sudah meeting kan sama teman-teman LIRG, sudah menimbang berbagai aspek ya Pak Pres. Dari mulai kondisi lapangan, terus jangka waktunya juga 2 hari, kondisi PPKM COVID juga, maka dipilih kedua acara ini yang dirasa kita paling memungkinkan untuk kita adakan. Tanggal 8 Sabtu sendiri itu kita ada, pertama kita registrasi dulu. Acaranya kan kita menginapnya di Hotel Saptanawa. Saptanawa ini salah satu hotel ikonik juga di Gersik, salah satu hotel yang cukup lama lah yang berdiri. Jam 12 kita registrasi dulu, ada snack juga sambil teman-teman katakan temu kangen singkat-singkat lah. Pertama datang say hi dulu, apa kabar, kita sambil nunggu teman-teman yang kota lain datang. Kemudian di jam 2 kita baru check-in karena kita sudah konfirmasi di pihak hotel, mereka baru bisa kita bisa check-in jam 2. Oke, jam 2. Jam 4 sambutan tuan rumah diwakili nanti mungkin Mas Koriknya sendiri. Jam 6 setelah sambutan tuan rumah kita bebas sih, sebetulnya mau istirahat atau boleh, silakan sambil menunggu sampai jam makan malam. Sambil kita menunggu kan dari teman-teman sendiri tentu datangnya juga nggak mungkin bareng ya, jadi mungkin ada yang masih perjalanan, kita akan tunggu ya, sampai makan malam, sampai makan malam di jam 6 sore. Yes. Jam 6 sore sudah makan malam, jam 7 kita ada sarasehan sama door prize, kita bagi door prize. Kita istirahat, mungkin teman-teman yang perjalanan jauh juga mereka butuh waktu untuk recovery dulu, kita nggak langsung padatkan acara, kita kasih kesempatan mereka untuk recovery dulu. Nah, jam 10 nanti kita ada fun futsal. Cari venue futsalnya yang paling dekat dengan lokasi hotel. Jadi kita nggak perlu akomodasi lagi, kita bisa rame-rame ke situ. Bisa ada yang kalau mau jalan monggo, mau naik kendaraan juga monggo, bisa silahkan. Kita ada 2 jam mungkin Pak Pres main futsalnya sampai jam 12, nanti kita istirahat. Di hari Minggunya jam 6 pagi kita ada acara senam pagi. Kebetulan kita sudah dapat instrukturnya, mungkin ada di PDF-nya juga nanti di share. Siapa tuh kalau boleh tahu tuh? Kayak seru banget. Oke lah pokoknya, karena kita tahu mungkin yang di sini kan paling semangat banget kalau dicarikan. Kita sempat audisi sih beberapa instruktur senamnya. Kita sudah audisi, kita pilih yang terbaik, sudah dapat. Besok rencananya kita juga akan ketemuan sama pihak instrukturnya. Kita kasih dia jersey, kita kasih dia juga kayak Pak Pres juga, nanti dia akan ngasih invitation, undangan ke teman-teman video supaya ikut join gathering di wilayah 4 Gersik ini supaya lebih menarik Pak. Besok kita rencananya akan ketemu sama dia. Jam 6 sampai jam 7 mungkin kita senam pagi, jam 8 kita breakfast dulu. Kebetulan tanggal 9 Januari kan info dari panitia juga pengen bikin ucapan selamat ulang tahun untuk Lazio. Jadi jam 9 pagi kita ngopi, ada games, ada door prize, nanti kita secara simbolis juga ngucapin selamat ulang tahun sendiri untuk Lazio. Sampai jam 12 itu kita check out, sayonara. Cuma di jam 9 ini Pak Pres kita kan sudah konsep acara ya, kita cari bentuk acara yang paling bagus, tapi kita pengen punya added value lah di sini. Kemarin ngobrol sama Mas Kor, kita fun sudah dapat, kita silaturahmi dapat, kita sehat sudah dapat dari senam, kita pengen nambahkan unsur sosialnya. Nanti di jam 9 sampai jam 12 itu kan panjang waktunya ya. Mungkin kita mau informasikan juga ke teman-teman, nanti di akhir sesi acara juga kita akan adakan lelang untuk teman-teman Laziale yang mungkin punya segala berbau macam pernak-pernik Lazio, mulai jersey,
ataupun aksesoris itu bisa kita lelang, dananya akan kita kumpulkan, seberapa besar dananya pun akan kita sumbangkan ke korban Semeru. Nah, kita pengen dapat poin itu juga gitu loh, nggak cuma senang-senang doang, nggak cuma kumpul doang, tapi ada nilai tambah sendiri di acara gathering kali ini. Jadi, itu sih Pak Pres kalau boleh jelang share venue-nya sendiri. Jadi cuma ada 2 sih sebetulnya lokasinya, di Hotel Sabta Nawa sendiri sama di lapangan futsal di GSC. Iya. Jadi yang ditambahkan di sini garis bawah, undangan untuk teman-teman yang datang juga acaranya pasti seru banget. Kita carikan instruktur yang paling bikin anak nggak akan bangun pagi males, itu nggak akan. Mungkin mau dibangunin instrukturnya juga boleh nanti ya. Tapi juga saya juga mau ngingetin teman-teman sekalian untuk yang punya aksesoris souvenir jersey, kita akan lelang untuk bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kena bencana di sini. Mantap. Nanti juga transparansi ya. Uang yang terkumpul saat itu juga kita akan infokan berapa, nanti kita akan katakan sumbangkan, kita juga akan infokan melalui Pak Pres juga mungkin bahwa ini nomor rekeningnya mungkin sudah ditransferkan, jadi teman-teman sudah menyisihkan rezekinya sedikit itu bisa tahu bahwa dananya memang kita salurkan kepada yang membutuhkan. Oke, terima kasih nih, infonya sangat menarik ya buat teman-teman juga yang baru tahu, yang belum tahu. Jadi tanggal 9 itu sebenarnya ulang tahun klub tercinta yang ke-122, dan itu acaranya berbarengan juga ya, dibikin sama teman-teman Gatwil. Jadi ngeliatin rundown-nya sih padat dan udah kebayang ya serunya kayak gimana ya. Kalau teman-teman yang udah sering datang ke Gatwil 4 pasti udah tahu deh nih, acaranya pasti kocak gitu, pasti lucu-lucu gitu, dan selalu banyak mungkin bisa di share screen juga sama Pak Pres. Tunggu ya Pak Pres. Kemarin kita sudah bikin sih, karena kita kasih tunggu pertambahan jumlah pesertanya nambah sedikit, mungkin kita perlu ya biasanya gitu. Mungkin gitu. Di sini udah last minute harapan bisa langsung menambah jumlah pesertanya. Ya karena last minute biasanya mereka kan kebanyakan Laziale kan nunggu cuti kan. Mereka tunggu cuti, tunggu ya keuangannya juga kalau memungkinkan biasanya pada last minute datangnya gitu. Jadi di spare juga lah, kira-kira mampunya menampung berapa kalau last minute gitu. Ya, acaranya seru banget, dan aku udah ngeliat dari rundown-nya sendiri, dan sebenarnya nih kalau datang tuh gak nyesel ya, walaupun cuma 2 hari ya. Ada futsalnya juga, ada kondisi pandemi sih Pak. Sebetulnya kita sudah koordinasi juga dengan teman-teman JS, dapat masukan beberapa acara, mungkin 1 dan 2-nya kita tidak semua kita bisa akomodir karena kita sudah lihat kondisi di lapangan sendiri, kondisi pandemi juga. Nah, di kondisi pandemi kita sudah siapkan sih Pak Presiden, kita sudah sematang mungkin untuk konsepnya, kita tetap bisa ngumpul tapi kita tetap jaga protokol kesehatannya. Itu kita sediakan masker, kita sediakan vitamin, nanti pertanyaan kita semuanya, pokoknya teman-teman datang sehat, harapan kita pulang kembali ke keluarga juga sehat walaupun. Amin. Oke. Ini sudah dikirim sih nih sama Korik. Wah gila, gue aja pengen datang nih. Mungkin itu bisa supaya jumlah pesertanya bisa melihat peserta. Delila Oktan. Kocak banget ini ada acara gini. Karena ini belum ada, senam belum ada. Diajak meeting susah. Kalau diajak meeting susah, tapi kalau besok meeting dengan instruktur datang semua deh. Iya. Ya unik lah teman-teman. Nggak, karena Laziale Gresik sih aku udah tahu lah, semenjak dipegang Korik sudah mulai semangat lagi teman-temannya deh. Hebat. Benar banget. Dianya emang getol untuk pantang menyerah, kasih program kita ayo Fitri. Ini udah kelihatan belum? Ini dari sekitar 1.500 instruktur mungkin kita audisi, 1 orang ini emang yang terbaik gitu. Kita audisi 7 hari 7 malam. Delila Oktan ini salah satu biasa memang ya. Oke. Teman-teman untuk wilayah 4 maupun yang di luar wilayah 4,
Jangan ragu-ragu untuk Jangan join jangan di jangan gimana? lama-lama jangan lama-lama di share tuh gue ganti jadi ini deh. Gue ganti jadi Ben nanti. iya kayak gini nih emang nih. Apalagi si Rofik ya, Rofik and the Gang tuh udah pasti deh tuh. Iya. Rofik and the Gang, Kafet, waduh ini udah nih udah kelihatan lah ya. Waduh gue di tempat yang nggak semestinya lagi. Ya, teman-teman datang deh. Pokoknya ini acara padat banget dan memang salah satu edit value-nya tuh tadi udah dibilang memang kan kemarin sempat ada teman-teman minta untuk dibuka ya donasi untuk korban Semeru. Cuma kita nggak, kalau kita nih LI biasanya kasih jeda dulu 1-2 bulan karena kan biasanya kalau saat itu juga banyak bantuan gitu loh. Dan kita pun melihat kalau dari LI potensi kita juga nggak terlalu besar, jadi kita tunggu dulu aja. Biasanya kan korban biasa nih kalau lagi ada bencana terlalu banyak gitu loh, terlalu banyak bantuan, nanti malah tidak istilahnya tepat sasaran gitu. Kalau kita di LI benar-benar kita tunggu dulu nih siapa yang bisa menerima, siapa yang bisa menyalurkan, baru kita kasih gitu donasinya. Dan nanti kita juga benar. Nanti kita juga hubungin dari teman-teman yang ada di Lumajang atau di sekitaran yang terdampak ya, biar siapa tahu kalau misalnya mereka bisa membantu untuk menyalurkan, jadi kita bisa tepat sasaran. Karena yang penting itu tepat sasaran dan kita nggak buang-buang lah istilahnya bantuannya gitu. Karena komunitas kita kecil gitu, jangan sampai bantuannya juga tidak tepat sasaran, kan sayang banget. Dan emang luar biasa sih. Harapan saya sih kita lebih kekompakannya bisa kita lebih jaga, lebih intens ya. Maksudnya kalau jamak semakin besar, kita semakin sulit. Justru yang kecil ini yang harusnya kita ikatan kekompakannya kita harus terjadi. Betul, setuju. Nah, jadi dari rundown udah bisa di-share. Jadi teman-teman juga kalau misalnya memang di luar Jawa Timur itu datang, nanti boleh dikasih tahu gak kira-kira misalnya dari Jakarta gitu loh, atau dari Jawa Barat. Nah mereka tuh mengakses ke Gresik tuh baiknya gimana? Apa ada kalau akses bandara? Tentunya kita juga sudah siapkan ini sih Pak Presmas, kontak personnya. Kalau mereka datang lewat jalur darat seperti kota, ya tinggal pilih stasiunnya mungkin Pasar Turi dan atau Gubeng. Tentunya dari kita juga akan kasih arahan atau kita kasih checkpointnya apa sih dari sana nanti kemana. Sebetulnya sih jarak nggak akan jauh sih, nggak akan sulit seperti apa. Cuma yang kita mungkin lebih ke arah kontaknya dulu, hubungannya dulu. Jadi kemarin sudah di-share dari berbagai kota, sudah coba ditawarkan. Mungkin nanti juga di grup WA juga kita akan share ketika sudah ini, supaya di kota-kota lain kita bisa infokan lah untuk ke Gresik sendiri. Mereka menanya kalau lewat jalur naik kereta lewat mana Mas, nanti kalau turun stasiun kita akan kasih checkpointnya semua. Orang banget Surabaya Gresik ini dekat banget soalnya. Ya, berarti bisa dipandu ya nanti ya buat teman-teman yang di luar Pulau Jatim gitu, misalnya mau datang. Jadi nanti kita selama terakhir kapan penutupan pendaftaran? Penutupan pendaftaran terakhir tanggal 31 Desember. 31 Desember ya. Ya, hamin seminggu lebih lah. Oke, masih bisa berarti. Dan ya, siap-siap juga kalau last minute ya ada yang datang tiba-tiba. Berarti harus di ini juga tuh. Karena ya misalnya kita memang nggak punya batasan berapa yang akan datang last minute. Cuma setidaknya nanti diinfokan aja kalau last minute berarti ada istilahnya mungkin konsekuensinya gitu. Dari dana kepesertaan sebesar 160 itu teman-teman sudah dapat cheer up kaos. Kaos untuk camping, penginapan sudah ditanggung, makan juga, seluruh kegiatannya kita yang sudah termasuk di situ. Oke, ini baru mau ditanya. Berarti harga pendaftarannya itu 160 ya?
160. Oke, itu udah include penginapan dan hotel. Penginapan makan selama 2 hari. Sama kaos. Sama kaos untuk catering. Wow, Set. mewah. 160 dapat kaos mewah. 60 itu enggak ini. Aman ya, Yuan. Aman. Kayak patungan internalnya gede nih. Oke. Nah, jadi Pak balik lagi Mas. Oke deh, terima kasih nih untuk infonya nih teman-teman Eli Gresik mengenai Gatwil dan ya kita harap acara bisa berjalan lancar ya, karena memang acara yang diadakan pada saat pandemi ini deg-degser sebenarnya. Ini, nah, buat pusat pun kita mau ngadain juga sebenarnya masih agak ragu karena kan aku sendiri pun nanya sama teman-teman fans klub lain ya, misalnya kayak Inter Club Indonesia, Juventus Club Indonesia, Milanis Indonesia, mereka dari acara pusat belum, itu karena takut ramenya dan belum siap prokesnya gitu, karena memang acara gini kan resikonya tinggi banget gitu. Nah, kalau untuk Gatnas LI sih mungkin tahun depan tuh udah berani juga sih. Kalau misalnya memang gelombang ketiga tidak terlalu besar ya, mungkin bisa kita adakan lah. Oke, teman-teman Eli Gresik, terima kasih waktunya udah memberikan informasi tentang region, tentang acara Gatwil kita. Semoga juga acara bisa didukung penuh dari teman-teman ya, karena Jatim solid banget sih, salah satu wilayah yang solid. Jadi teman-teman juga diberikan kesehatan sampai acara berjalan lancar dan juga setelahnya, karena kan nih acara nih pasti tenaga bakal keluar nih. Iya. Yang peserta aja bisa capek, apalagi panitia gitu kan. Ya, dan terus teman-teman solid gitu. Jadi jangan ada yang ya ini kerja lebih capek, gue lebih enggak ya. Jangan kayak gitu. Kira ya kuncinya ikhlas. Kuncinya harus ikhlas. Betul. Kuncinya harus ikhlas. Kalau udah ngerasa kayak gitu, ingat ikhlas gitu. Karena kalau nggak ikhlas, aku nggak sampai 5 tahun nih megang LI. 5 tahun loh. Tahun depan udah harus mundur ini. Nggak bisa lagi. Udah skakmat. Kayak gitu deh. Dan ya teman-teman, Gresik salah satu kehormatan ya, LI Gresik jadi saksi ditunjuknya Bojes sebagai ketua LCS Bang. Ya saya sih LI Gresik ini sudah cukup solid sih, jadi sebuah fanbase Lazio di Jawa Timur. Keluarganya tetap ya, 1 dan 2 Kak, seperti kondisi sekarang 1 dan 2 teman kita nggak bisa hadir, kita juga nggak menekan mereka kewajiban harus hadir, kita langsung backup. Intinya adalah dia yang tertulis di struktur adalah dia yang bertanggung jawab, tapi pekerjaannya kita akan selalu backup. Intinya di situ, keluarganya kita tetap yang penting acaranya lancar, kita semua kompak bisa hadir sesuai sama protokol kesehatan, tetap kita jaga. yes, benar-benar. Oke. Nah, itu aja paling dari kita. Ada lagi gak informasi yang mau disampaikan kira-kira? Jangan lupa daftar. Siap. Dari pusat kira-kira ada yang datang nggak? Nanti lagi didiskusikan dulu nih teman-teman nih. Nah, ya kita usahakan ada. Strukturnya bisa di-share di pusat juga Pak. Mungkin untuk mengundang orang pusat datang. Pasti itu kita share dulu nih sama teman-teman, karena memang kondisinya di pusat juga nih, kalau kegiatan rutin ya hanya kalsio aja sih gitu, hanya kalsio, dan memang kita belum bisa bikin acara-acara karena di Jabodetabek tuh agak ngeri-ngeri sedap kalau bikin acara. Satpol PP datang tiba-tiba tuh. Terus dari izinnya juga dipersulit karena ya banyak yang itulah yang tidak bisa disampaikan. Sedikit melunak ya untuk PPKM, beberapa tempat hiburan. Kalau Gresik tempat hiburan nggak banyak sih Bapak, cuma di sini kan didominasi sama warung kopi ya. Kalau di Gresik ciri khasnya hiburan
sama kafe sudah nggak terlalu ketat sih sebetulnya. Cuma yang harus kita antisipasi kan memang lonjakan Natal dan Tahun Baru ini kan mempengaruhi memang nanti di Januari gitu. Yes, benar. Gresik cukup kondusif lah. Jadi untuk teman-teman dari luar kota, saya sendiri nggak ragu untuk mengundang segera join di kita nanti di Garbel 4 8 sampai 9 Januari. Oke. Nanti juga teman-teman kalau mau nyari oleh-oleh dibantu juga berarti ya untuk nanti nyari oleh-oleh Gresik. kopi Gresik. Oke. Siap. Itu aja. Kalau masih ada yang mau disampaikan nggak? Kalau nggak kita mau Cukup sih, Pak. Ya, cukup. Oke. Nah, 1-2 hari ini nanti kita edit langsung kita share biar banyak teman-teman juga dapat informasi ya mengenai God Will sendiri gitu. Terima kasih buat Korik, buat Gilang dan buat Yuan untuk waktunya. Semoga acara bisa berjalan sukses dan teman-teman sehat. Amin. Dan teman-teman yang lain juga yang belum hadir bisa terus membantu sampai acara ini bisa berjalan selesai gitu ya di 9 Januari. Oke, terima kasih. Itu aja dari kita. Sampai bertemu di Gresik. Itu aja. Dah. Thank you. Forza Lazio. Terima kasih. Semangat.